Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan belajar mengajar walaupun dengan cara online. Saya Pak Marudin, guru mapel fikih kelas 8. Langsung saja ya. Kemarin kita di pertemuan pertama membahas sujud syukur. Masih ingat kan anak-anak materi yang kemarin sujud syukur? Apa sujud syukur itu? Masih ingat kan? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang sebagai ungkapan terima kasih karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya. Masih ingat kan? Oke, sekarang dilanjutkan yaitu sujud tilawah. Seperti di layar kalian ya, itu ada ketentuan-ketentuan sujud tilawah. Kita akan membahas apa itu pengertian sujud tilawah, apa hukum, dalil dan sebab-sebab sujud tilawah, apa syarat rukun dan bacaan sujud tilawah, bagaimana cara pelaksanaan sujud tilawah, dan ayat-ayat sajadah, apa saja surat ayat-ayat sajadah, maksudnya surat apa saja yang ada ayat-ayat sajadah. Oke, kita langsung bahas hari yang pertama yaitu pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah menurut bahasa ya, tilawah itu artinya adalah bacaan. Kalau dalam ilmu fikih, sujud tilawah yaitu sujud yang dikerjakan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dilakukan karena seseorang menemukan ayat sajadah, baik orang itu dengan membaca sendiri atau mendengarkan bacaan orang lain. Sujud tilawah ini dapat dilaksanakan di dalam sholat atau di luar sholat. Tapi kalau sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat. Akan tapi kalau sujud tilawah bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar sholat. Maksudnya di dalam sholat itu ketika sholat. Kalau di luar sholat itu ketika tidak sholat. Jika dilakukan di dalam sholat dan imam yang membaca ayat sajadah itu sujud, maka makmum sujud pula. Tapi jika imam tidak sujud, maka makmum tidak disunahkan sujud sendiri tanpa mengikuti imam, karena imam wajib diikuti oleh makmum. Jadi kalau kalian jamaah ya, imamnya membaca ayat-ayat sajadah ya, dan ketika itu imam sujud tilawah, berarti kalian sebagai makmum harus mengikuti sujud tilawah. Sedangkan apabila seorang imam itu membaca ayat sajadah dan imam itu tidak sujud tilawah, maka makmum harus mengikuti. Maksudnya mengikuti, tidak usah sujud tilawah, karena seorang makmum itu harus mengikuti imam. Bisa dipahami ya dari sini? Nanti kalau ada yang belum paham bisa tanya ya. Bisa WA langsung ke saya atau WA di grup kelas 8. Selanjutnya membahas tentang hukum sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan sujud
tilawah apabila kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Di antara keutamaan sujud tilawah adalah terhindar dari gangguan setan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Bani Adam atau manusia membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan menghindar sambil menangis dan berkata, aduh celaka, anak Adam disuruh sujud lalu ia sujud, maka baginya surga, dan saya disuruh sujud akan tetapi aku membangkang, maka bagi aku neraka. Jadi setan itu disuruh sujud oleh Allah tidak mau, jadi membangkang, tidak mau sujud. Tapi kalau manusia ya, manusia itu mau. Maka dari itu apabila kalian semua mendengar atau membaca ayat sajadah ya, silahkan melaksanakan sujud tilawah, karena itu hukumnya sunnah. Nabi kita Muhammad SAW telah menganjurkan dan melaksanakan. Hadis Nabi di atas selain menjelaskan keutamaan sujud tilawah, sekaligus menjadi dalil disunahkan sujud tilawah. Jadi hukumnya sujud tilawah tadi adalah sunnah. Sujud tilawah dilakukan dengan sebab membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah, baik dibaca sendiri ataupun dibaca orang lain. Nanti kalau baca sendiri itu juga disunahkan untuk sujud tilawah. Dibaca orang lain kita mendengarkan, kita sebagai pendengar orang yang membaca ayat-ayat sajadah, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Jadi dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca Al-Quran di depan Ibnu Umar. Ketika beliau membaca ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, dan Ibnu Umar pun sujud bersama beliau. Karena apa? Ibnu Umar sebagai makmum harus mengikuti imam. Selanjutnya yang ketiga yaitu syarat, rukun, dan bacaan sujud tilawah. Syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama harus suci dari hadas dan najis. Kalau belum wudu ya harus wudu dulu. Kalau pakaiannya, badannya terkena najis ya harus dibersihkan dulu, disucikan dulu. Yang kedua menghadap kiblat ya. Yang ketiga menutup aurat setelah membaca ayat sajadah atau mendengarkannya. Itu ya syarat-syaratnya melakukan sujud tilawah. Sekarang rukun-rukun sujud tilawah. Apa saja rukun-rukunnya? Yang pertama adalah niat. Di dalam hati kita niat untuk melakukan sujud tilawah karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ikhram. Setelah itu sujud satu kali. Setelah itu ya salam setelah sujud, dan dilakukan secara tertib. Bacaannya bagaimana ketika sujud? Seperti sujud syukur ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bi khaulihi wa quwwati. Atau bisa seperti sujud seperti sholat ya. Bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke, selanjutnya cara melaksanakan sujud tilawah. Ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dalam sholat, segeralah bertakbir untuk sujud tanpa takbiratul ikhram lagi ya.
Kalau ketika sholat nggak usah takbiratul ihram, langsung sujud. Sujud dilaksanakan sekali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud, ucapkan takbir untuk berdiri, meneruskan rakaat sholat yang terhenti karena melaksanakan sujud tilawah. Di dalam sholat tidak ada salam bagi sujud tilawah karena salamnya bersamaan dengan salam ketika mengakhiri sholat. Nanti setelah sujud tilawah nggak usah salam, langsung berdiri meneruskan sholatnya. Karena apa? Di dalam sholat, bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat baru boleh salam. Makmum yang mendengar ayat sajadah sedang imam melakukan sujud tilawah, maka wajib bagi makmum mengikutinya. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum harus mengikuti sujud tilawah. Namun jika makmum tidak melakukannya, maka makmum wajib mengikuti imamnya, yaitu tidak melaksanakan sujud. Makmum tidak diperbolehkan sujud tilawah sendiri. Jadi harus manut imam. Kalau imamnya melakukan sujud tilawah, ya makmumnya mengikuti sujud tilawah. Akan tapi kalau tidak, ya tidak. Selanjutnya adalah ayat-ayat sajdah. Hadis surat apa saja yang terdapat ayat-ayat sajdahnya? Jadi ada 14 surah atau surat ya. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 50. Yang keempat surat Al-Isra ayat 109. Yang kelima surat Maryam ayat 50. Yang keenam surah Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan surat Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan surat An-Naml ayat 26. Yang kesepuluh surat As-Sajdah ayat 15. Yang ke-11 surat As-Shad ayat 24. Yang ke-12 surat Al-Fusilat ayat 38. Yang ke-13 surat An-Najm ayat 62. Yang ke-14 surat Al-Insyiqaq ayat 21. Yang ke-15 surat Al-Alaq ayat 19. Itu ya. Sekarang hikmah melakukan sujud tilawah. Hikmahnya apa saja melaksanakan sujud tilawah? Yaitu yang pertama sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua menghindari sikap sombong. Yang ketiga menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Karena apa? Semua yang telah diberikan kepada kita itu adalah dari Allah. Kita itu tidak bisa apa-apa, semuanya dari Allah, termasuk rezeki yang kita makan, badan sehat yang kita nikmati, itu semua dari Allah. Maka dari itu kita disunahkan sujud itu kembali kepada Allah. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah. Persamaannya adalah keduanya merupakan bukti sikap tunduk dan setia kepada Allah. Kedua, syarat dan rukun keduanya sama. Yang ketiga, sujud dilakukan hanya satu kali. Yang keempat, kedua sujud tersebut hukumnya sunnah dilakukan. Nanti tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Sekarang perbedaannya apa saja? Perbedaannya antara sujud syukur dan sujud tilawah, yaitu yang pertama, sujud syukur dilakukan di luar sholat. Jadi sujud syukur itu hanya bisa dilakukan di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak bisa. Terus yang selanjutnya adalah sujud tilawah dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Bisa dilakukan ketika sholat, bisa dilakukan ketika tidak sholat.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya sudah selesai ya. Saya terangkan secara singkat ya. Lebih detailnya silahkan dibaca materinya ya, yang ada di buku atau yang sudah saya kirim. Silahkan dipelajari. Apabila belum paham ya, silahkan ditanyakan ke saya. Jadi bisa langsung WA ke nomor saya atau bisa lewat grup. Nanti apabila saya memegang HP langsung saya jawab. Oke anak-anakku, karena videonya sudah terlalu panjang ya, ini materinya saya kira sudah selesai ya. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang puasa. Untuk itu silahkan dikerjakan ya, dikerjakan soal-soal yang terdapat di layar Anda ya. Itu ada soal-soal ya, ada soal-soal 10 soal, silahkan dikerjakan. Bila sudah selesai silahkan difoto, dikirim ke nomor saya ya, 085 645 834 191. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat dan barokah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.